Saat Anda membaca kalimat ini, seseorang di sekitar Anda mungkin sedang kehilangan ingatannya perlahan-lahan tanpa pernah menyadarinya, dan yang paling mengerikan adalah hal itu bisa saja terjadi pada Anda sendiri, pada orang tua Anda, atau pada pasangan hidup Anda, karena demensia tidak pernah memberikan undangan sebelum datang. Di Indonesia, lebih dari 4 juta penduduk saat ini hidup dengan demensia, dan angka itu diprediksi terus melonjak seiring bertambahnya populasi lansia di negeri ini. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi demensia Alzheimer di Indonesia mencapai sekitar 27,9%, dan jika kita melihat proyeksi Alzheimer Indonesia, jumlah penderita yang pada tahun 2016 berada di angka 1,2 juta orang akan meningkat menjadi 2 juta pada tahun 2030 dan bisa menembus 4 juta pada tahun 2050. Ini bukan sekadar deretan angka statistik yang dingin dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah kenyataan yang mungkin sudah mengetuk pintu rumah kita. Dari setiap 10 orang lansia berusia 65 tahun ke atas, 1 diantaranya mengidap demensia, dan ketika usia memasuki 85 tahun ke atas, angka itu melonjak drastis menjadi 4 dari 10 orang. Yang membuat demensia begitu menakutkan bukan semata-mata karena ingatan yang perlahan menghilang, melainkan karena ketika satu orang terdiagnosis demensia, seluruh keluarga ikut terguncang. Biaya perawatan yang harus ditanggung bisa sangat besar, dan anggota keluarga yang mengambil peran sebagai pengasuh seringkali harus mengorbankan pekerjaan, kesehatan fisik, bahkan kesehatan mentalnya sendiri. Demensia bukan penyakit satu orang, melainkan krisis satu keluarga, dan dalam konteks budaya Indonesia di mana ikatan kekeluargaan begitu kuat dan tradisi merawat orang tua di rumah masih sangat dijunjung tinggi. Beban ini terasa jauh lebih berat karena rasa tanggung jawab moral yang mendalam terhadap orang tua dan sesepuh keluarga. Namun ironisnya, meskipun begitu banyak orang mengaku takut terhadap demensia, sebagian besar justru tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Mereka menghabiskan waktu dengan rasa takut tanpa pernah mengambil satu langkah pun untuk mengubah kebiasaan hidupnya. Bagaimana jika waktu yang dihabiskan untuk merasa takut itu digunakan untuk mengubah satu kebiasaan kecil saja? Banyak orang menganggap demensia sebagai takdir yang sudah digariskan, sesuatu yang pasti datang jika usia sudah cukup tua, tetapi anggapan itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Dunia kedokteran telah menemukan bukti-bukti kuat bahwa demensia bukan nasib yang tak bisa dilawan, dan hari ini kita akan membahas secara mendalam metode pencegahan demensia paling kuat yang telah diungkap oleh penelitian ilmiah. Serta mengapa metode tersebut sama sekali berbeda dari apa yang selama ini banyak orang bayangkan. Ada sebuah fenomena yang sangat menarik dalam dunia kedokteran. Di dalam otak seseorang, kerusakan dan penumpukan protein abnormal yang menjadi penanda demensia sudah benar-benar ada, sudah terakumulasi selama bertahun-tahun, tetapi orang tersebut masih bisa menjalani kehidupan secara normal. Masih bisa bekerja, berinteraksi dengan orang lain, dan berpikir jernih. Secara medis, orang ini sudah bisa diklasifikasikan sebagai penderita Alzheimer. Namun dalam kenyataannya ia masih hidup dengan sangat fungsional. Sementara itu, orang lain dengan tingkat kerusakan otak yang sama sudah terbaring di tempat tidur perawatan dan tidak mampu mengenali wajah-wajah yang paling dekat dengannya. Perbedaan yang dramatis ini benar-benar ada dan telah terdokumentasi dalam berbagai penelitian. Dan faktor yang membuat perbedaan itu adalah sebuah konsep yang disebut cadangan kognitif. Cadangan kognitif secara sederhana bisa dipahami sebagai daya tahan dasar otak terhadap kerusakan. Bayangkan otak sebagai sebuah kota besar dengan jaringan jalan yang sangat kompleks. Jika satu jalan utama terblokir, kota dengan jaringan jalan yang padat dan banyak memiliki jalan alternatif masih bisa berfungsi dengan baik karena kendaraan bisa dialihkan ke rute lain. Tetapi kota dengan sedikit jalan akan langsung lumpuh ketika satu jalan saja terputus. Begitulah cara kerja cadangan kognitif di dalam otak kita. Sel-sel saraf di dalam otak saling terhubung melalui titik-titik koneksi yang disebut sinapsis. Dan seberapa rapat dan beragamnya jaringan koneksi sinapsis inilah yang menentukan seberapa besar cadangan kognitif seseorang. Ketika jaringan koneksi ini kaya dan berlimpah, meskipun satu jalur rusak, otak masih memiliki jalur-jalur alternatif untuk menjalankan fungsinya. Sebaliknya, ketika jaringan koneksi ini tipis dan terbatas, kerusakan kecil saja sudah cukup untuk meruntuhkan fungsi kognitif secara signifikan. Pada tahun 2024, jurnal ilmiah internasional The Lancet menerbitkan laporan Komisi Demensia yang menyatakan bahwa dengan mengelola faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi dalam kehidupan sehari-hari,
Sekitar 45% dari seluruh kasus demensia di dunia berpotensi untuk dicegah atau diperlambat kemunculannya. Hampir setengah dari seluruh kasus demensia bisa dipengaruhi. Dan ini bukan sekadar harapan kosong melainkan angka yang didukung oleh data epidemiologi dan penelitian klinis yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Pandangan dunia kedokteran terhadap demensia sedang bergeser secara fundamental. Dari penyakit yang dianggap tak bisa dihindari menjadi kondisi yang bisa dikelola, diperlambat, dan dalam banyak kasus bahkan dicegah. Untuk memahami bagaimana cadangan kognitif ini terbentuk, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam otak manusia. Di dalam otak kita terdapat ratusan miliar sel saraf, dan seberapa rapat sel-sel ini saling terhubung satu sama lain menentukan besarnya cadangan kognitif yang kita miliki. Orang-orang yang sepanjang hidupnya aktif belajar, aktif berinteraksi sosial, dan aktif melakukan berbagai aktivitas yang menantang otaknya cenderung memiliki jaringan sinapsis yang jauh lebih kaya di dalam otaknya. Itulah mengapa meskipun otak mereka mengalami tingkat kerusakan yang sama dengan orang lain, mereka masih memiliki jalur-jalur cadangan yang bisa digunakan. Dengan kata lain, seberapa banyak kita merangsang dan menggunakan otak sejak usia muda sangat menentukan seberapa kuat otak kita mampu bertahan ketika demensia mulai mengetuk pintu di usia tua. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Tetapi mulai dari detik ini, kita masih bisa membangun dan memperluas jaringan koneksi di dalam otak kita. Yang menarik adalah cadangan kognitif tidak dibangun hanya oleh satu jenis aktivitas saja. Menggerakkan tubuh, tidur yang berkualitas, mempelajari hal-hal baru, dan berinteraksi dengan orang lain, semua aktivitas ini merangsang sirkuit otak melalui jalur-jalur yang berbeda dan memperkuat jaringan koneksi secara bersamaan. Karena itulah, mengandalkan satu jenis aktivitas saja tidak cukup. Semakin banyak aspek yang kita perhatikan secara bersamaan, semakin besar efek perlindungannya terhadap otak. Lalu apa yang harus kita mulai lakukan sekarang juga? Mari kita bahas dari yang paling efektif sekaligus paling sering diabaikan, dan jawabannya mungkin akan mengejutkan banyak orang. Ketika ditanya tentang cara paling ampuh membangun cadangan kognitif, kebanyakan orang langsung berpikir tentang latihan otak seperti mengerjakan teka-teki, membaca buku, atau bermain permainan angka. Aktivitas-aktivitas semacam itu memang bermanfaat, tetapi penelitian-penelitian ilmiah justru menunjuk ke arah yang berbeda dan cukup mengejutkan. Hal paling kuat yang bisa kita lakukan untuk otak adalah menggerakkan tubuh, dan secara spesifik, menggunakan otot-otot kita. Otot bukan sekadar organ yang membuat tubuh bisa bergerak. Otot juga merupakan organ endokrin yang mampu memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Ketika otot berkontraksi dan berelaksasi selama latihan, sebuah zat yang disebut irisin diproduksi. Irisin ini kemudian mengalir melalui pembuluh darah menuju otak, di mana ia berperan melindungi sel-sel saraf dan mendorong pembentukan cabang-cabang baru pada sel saraf yang sudah ada. Bersamaan dengan irisin, tubuh juga melepaskan zat yang disebut BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, yang bisa diibaratkan sebagai hormon pertumbuhan khusus untuk otak. BDNF bekerja langsung di area hipocampus, bagian otak yang bertanggung jawab menyimpan memori, di mana ia mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan sel-sel saraf. Sebuah penelitian yang melibatkan partisipan lansia berusia 60 tahun ke atas dan menjalani program latihan beban selama 6 bulan menunjukkan bahwa penyusutan struktural pada hipocampus berhasil dihambat dan skor tes memori para partisipan mengalami peningkatan yang signifikan. Latihan fisik secara harfiah mengubah struktur fisik otak. Irisin, BDNF, dan berbagai zat bioaktif lain yang dihasilkan oleh otot secara kolektif disebut sebagai myokine. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature mengkonfirmasi bahwa myokine memberikan efek positif tidak hanya terhadap pencegahan demensia, tetapi juga terhadap pencegahan kanker dan perbaikan penyakit metabolik. Jadi, otot bukanlah sekadar komponen mekanis yang menopang tubuh, melainkan sebuah pabrik hormon yang menjaga kelangsungan hidup otak. Ketika kita memahami fakta ini, cara kita memandang latihan kekuatan otot akan berubah total. Berkeringat di tempat latihan bukan lagi soal membentuk tubuh yang indah, melainkan sebuah aktivitas perlindungan otak yang nyata dan terukur. Ada satu fakta menarik lagi yang perlu diketahui. Hubungan antara latihan otot dan kesehatan otak bukan hubungan satu arah. Semakin sehat otak kita, semakin baik kita bisa mengendalikan dan menggunakan otot-otot kita, dan semakin banyak kita menggunakan otot, semakin sehat pula otak kita. Ketika siklus positif ini mulai berputar, terbentuklah sebuah struktur di mana seiring bertambahnya usia,
kita justru bisa menjadi semakin kuat, bukan semakin lemah. Oleh karena itu, meskipun kondisi fisik saat ini belum sempurna, memulai latihan itu sendiri sudah merupakan langkah yang sangat penting. Keputusan untuk sedikit lebih banyak menggunakan kaki hari ini menjadi titik awal bagi otak untuk memproduksi lebih banyak BDNF. Banyak orang bertanya berapa banyak latihan kekuatan yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat nyata. Dan berdasarkan berbagai penelitian, latihan 2 hingga 3 kali seminggu dengan masing-masing 2 hingga 3 set untuk kelompok otot utama sudah cukup untuk menghasilkan efek yang bermakna. Daripada membuat rencana latihan yang sempurna dan rumit, jauh lebih baik memulai dengan komitmen sederhana. Hari ini, coba lakukan wall squat selama 10 menit di rumah. Konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan, dan dalam hal latihan fisik untuk kesehatan otak, sedikit tetapi rutin selalu mengalahkan banyak tetapi tidak teratur. Seiring bertambahnya usia, kecepatan hilangnya massa otot semakin meningkat. Mulai usia 40 tahun, massa otot berkurang sekitar 1% setiap tahunnya, dan setelah usia 60 tahun, penurunan ini semakin cepat. Itulah mengapa memulai sekarang sangat penting. Jika menunggu 10 tahun lagi untuk memulai, otot yang sudah hilang selama rentang waktu itu akan membutuhkan usaha yang jauh lebih besar untuk dibangun kembali. Bagian tubuh yang paling perlu mendapat perhatian khusus adalah paha. Sekitar 60 hingga 70% dari seluruh massa otot tubuh manusia terkonsentrasi di area tubuh bagian bawah yang meliputi paha dan betis. Sehingga semakin banyak otot paha digunakan, semakin besar volume myokine yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Dan semakin langsung dampak positifnya terhadap kesehatan otak. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa menambah 1 cm lingkar paha sama nilainya dengan aset miliaran rupiah untuk masa tua, dan meskipun kedengarannya berlebihan, jika kita menghitung biaya perawatan demensia, biaya pengasuh, terputusnya aktivitas sosial dan ekonomi, serta dampak emosional yang ditanggung seluruh keluarga, ungkapan itu justru bisa dibilang sangat realistis. Ketika seseorang terkena demensia, ia membutuhkan pengasuh, aktivitas sosialnya terhenti, dan kondisinya bisa berujung pada perawatan jangka panjang di fasilitas kesehatan. Seluruh biaya yang timbul dari rangkaian proses ini bisa sangat besar dan membebani keuangan keluarga selama bertahun-tahun. Memperkuat otot paha bukan sekadar urusan kesehatan fisik, melainkan juga bentuk pertahanan finansial untuk masa tua. Dan untuk melatih otot paha, kita tidak harus pergi ke pusat kebugaran. Di rumah, kita bisa melakukan gerakan bersandar di dinding dengan posisi duduk dan menahannya selama 30 detik, atau berulang kali berdiri dan duduk dari kursi, atau berdiri tegak lalu mengangkat tumit berulang-ulang. Gerakan-gerakan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten setiap hari, sudah memberikan stimulasi yang cukup bagi otot. Target yang terlalu tinggi justru membuat kita sulit mempertahankan kebiasaan. Jika 30 menit sehari terasa berat, membaginya menjadi 3 sesi masing-masing 10 menit tetap memberikan manfaat yang setara. Pilihlah satu gerakan kecil yang bisa dilakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, dan jadikan itu sebagai awal yang nyata dari latihan kekuatan otot. Selain latihan kekuatan, latihan aerobik juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan. Manfaat latihan aerobik bagi otak tidak hanya terletak pada perbaikan sirkulasi darah. Setiap kali kita makan, mengalami stres, atau duduk diam dalam waktu lama, tubuh kita terus memproduksi radikal bebas, dan radikal bebas inilah salah satu penyebab utama kerusakan sel-sel saraf di otak. Latihan aerobik berperan efektif dalam menetralisir dan mengeluarkan radikal bebas ini dari dalam tubuh. Selain itu, latihan aerobik juga menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan kadar gula darah, yang semuanya merupakan faktor risiko demensia vaskular, yaitu jenis demensia yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah otak. Jika latihan kekuatan bekerja dengan cara memproduksi hormon yang langsung memperkuat sirkuit otak, maka latihan aerobik bekerja dengan cara membersihkan lingkungan di mana otak beroperasi. Untuk latihan aerobik, tidak diperlukan jenis olahraga yang khusus atau mahal. Berjalan kaki ke pasar terdekat, turun satu halte lebih awal dari angkutan umum, atau memilih jalan yang sedikit lebih jauh saat pulang kerja. Semua itu jika dilakukan secara konsisten akan memberikan efek yang bermakna bagi kesehatan otak. Dalam hal latihan fisik, konsistensi selalu jauh lebih penting daripada intensitas. Yang perlu dipahami adalah latihan kekuatan dan latihan aerobik melindungi otak melalui mekanisme yang berbeda.
Latihan kekuatan memproduksi myokine yang memperkuat sirkuit otak secara langsung. Sementara latihan aerobik memperbaiki aliran darah dan membersihkan radikal bebas sehingga lingkungan operasional otak menjadi lebih bersih dan sehat. Karena itulah, keduanya perlu dilakukan secara bersamaan untuk perlindungan yang optimal. Bagi yang merasa tidak memiliki waktu khusus untuk berolahraga, sebenarnya tidak perlu menyediakan waktu tersendiri. Memilih untuk bergerak dengan cara yang sedikit kurang nyaman dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan latihan. Memilih tangga daripada lift, berjalan kaki untuk jarak dekat daripada naik ojek daring, berdiri saat menunggu daripada duduk, pilihan-pilihan kecil semacam ini jika dijumlahkan setiap harinya akan menciptakan perbedaan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ada satu topik lain yang sama pentingnya dengan latihan fisik, bahkan mungkin lebih penting, yaitu tidur. Hubungan antara tidur dan kesehatan otak mungkin sudah sering kita dengar, tetapi mekanisme spesifik yang baru-baru ini diungkap oleh ilmu saraf jauh lebih detail dan mengejutkan dari yang kebanyakan orang perkirakan. Selama kita tidur, di dalam otak bekerja sebuah sistem pembersihan yang disebut sistem glimfatik. Cairan cerebrospinal mengalir melalui celah-celah sempit di antara jaringan otak, menyapu dan membawa keluar zat-zat sisa metabolisme yang menumpuk selama kita terjaga di siang hari. Salah satu zat sisa yang paling penting untuk dibersihkan adalah beta-amiloid, sebuah protein yang dianggap sebagai penyebab utama Alzheimer. Ketika beta-amiloid terakumulasi di dalam otak selama bertahun-tahun, ia mulai merusak sel-sel saraf satu persatu. Dan proses pembersihan ini hampir tidak terjadi sama sekali saat kita terjaga. Pembersihan paling aktif terjadi selama fase tidur dalam, khususnya pada siklus tidur dalam pertama di awal malam. Sebuah tim peneliti berhasil mengembangkan teknik untuk mengukur aktivitas sistem pencucian otak ini secara real-time selama tidur, dan mereka menemukan bahwa semakin dalam fase tidur yang dicapai, semakin signifikan peningkatan kadar air di area lobus frontal otak, yang menandakan aktivitas pembersihan yang semakin intensif. Setiap malam di mana kualitas tidur buruk berarti satu malam lagi di mana zat-zat sisa metabolisme menumpuk di dalam otak, dan akumulasi ini dari waktu ke waktu meningkatkan risiko demensia secara nyata. Tidur bukan sekadar istirahat, melainkan waktu pemeliharaan dan perbaikan otak, dan pernyataan ini sekarang bukan lagi metafora melainkan fakta medis yang sudah terbukti. Berbagai penelitian yang mengikuti orang-orang dengan kurang tidur kronis selama bertahun-tahun secara konsisten menunjukkan bahwa risiko demensia mereka jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidurnya cukup dan berkualitas. Perasaan bahwa kepala terasa berat dan pikiran tidak bisa berfungsi dengan baik setelah semalam tidak tidur nyenyak, itu sebenarnya adalah kondisi di mana beta-amiloid tidak berhasil dibersihkan dan masih menumpuk di dalam otak. Dalam hal tidur, kualitas lebih penting daripada kuantitas waktu. Minimal 6 jam tidur memang diperlukan, tetapi jika 6 jam itu diisi dengan tidur yang dangkal dan gelisah, sistem glimfatik tidak akan bekerja secara optimal. Yang menjadi kunci adalah seberapa banyak fase tidur dalam yang berhasil dicapai setiap malamnya. Untuk meningkatkan kualitas tidur dalam, langkah pertama dan paling mudah yang bisa dilakukan adalah menjauhkan ponsel pintar sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel masuk melalui mata dan membuat otak tetap dalam kondisi terjaga, sehingga meskipun tubuh sudah merasa mengantuk, proses tertidur menjadi lebih sulit, dan kalaupun berhasil tidur, otak kesulitan memasuki fase tidur dalam. Kondisi ini berulang setiap malam dan menjadi pola yang merusak kualitas tidur secara kronis. Meletakkan ponsel dalam mode senyap dan menaruhnya di tempat yang tidak terjangkau tangan beberapa jam sebelum tidur adalah cara paling sederhana namun paling efektif untuk memperbaiki kualitas tidur. Membuat lingkungan kamar tidur gelap dan sunyi juga merupakan dasar yang penting, dan menjaga jadwal tidur yang teratur sangat krusial untuk menstabilkan ritme sirkadian otak. Melatonin, hormon tidur yang diproduksi tubuh secara alami, harus dilepaskan dalam jumlah yang cukup agar rasa kantuk datang secara alami dan tidur dalam bisa tercapai. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa melatonin juga berperan dalam mengaktifkan sistem glimfatik untuk membersihkan beta-amiloid dari otak. Inilah mengapa tidur yang berkualitas menjadi salah satu pilar utama pencegahan demensia. Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian serius adalah gangguan tidur berupa henti napas saat tidur atau sleep apnea. Banyak orang menganggap kondisi ini ringan, padahal ketika henti napas terjadi berulang kali selama tidur, suplai oksigen ke otak terganggu secara intermiten, dan ini menghambat kerja sistem glimfatik. Dalam jangka panjang,
Kondisi ini meningkatkan risiko demensia secara signifikan. Jika seseorang mendengkur sangat keras atau tetap merasa sangat lelah meskipun sudah tidur cukup lama, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mengenai tidur siang, penelitian menunjukkan bahwa tidur siang singkat selama 30 menit atau kurang bisa membantu memulihkan fungsi otak dan memberikan manfaat bagi fungsi kognitif. Namun tidur siang yang lebih dari 1 jam justru bisa menurunkan kualitas tidur malam, sehingga jika ingin tidur siang, sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 30 menit. Pilar ketiga yang sama pentingnya dengan latihan fisik dan tidur adalah aktivitas yang merangsang otak secara langsung, yaitu cara membangun cadangan kognitif melalui stimulasi intelektual dan sosial. Ini mungkin merupakan bagian yang paling menyenangkan untuk dibicarakan. Ada sebuah konsep yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi-koneksi baru antar sel saraf dan memperkuat koneksi yang sudah ada setiap kali menerima rangsangan. Semakin banyak otak digunakan dan distimulasi, semakin banyak koneksi baru yang terbentuk. Dan yang sangat penting untuk diketahui adalah neuroplastisitas ini tidak berhenti meskipun usia sudah bertambah tua. Ketika kita mulai mempelajari sesuatu yang baru, awalnya mungkin hanya satu koneksi sinapsis yang terbentuk, tetapi jika aktivitas tersebut menarik dan menyenangkan, koneksi-koneksi terkait akan bermunculan dan berlipat ganda menjadi 10, 20, atau lebih. Keragaman sirkuit otak inilah yang menjadi wujud nyata dari cadangan kognitif, yang memungkinkan otak untuk menemukan jalur alternatif ketika satu jalur mengalami kerusakan. Yang paling krusial di sini adalah aktivitas yang dilakukan harus menyenangkan, bukan aktivitas yang menekan dan membuat stres. Latihan kognitif yang dilakukan dengan terpaksa justru bisa memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol yang berdampak negatif terhadap fungsi otak. Sebaliknya, aktivitas yang dilakukan dengan rasa senang akan merangsang pelepasan dopamin yang mengaktifkan sirkuit otak yang terkait dengan memori dan proses belajar. Belajar memainkan alat musik, mempelajari bahasa baru, menjelajahi lingkungan yang belum pernah dikunjungi, atau bergabung dengan kelompok paduan suara dan bernyanyi bersama. Semua itu merupakan pilihan yang sangat baik. Bermain alat musik secara khusus mendapat perhatian besar dari para peneliti karena aktivitas ini mengaktifkan area otak secara luas dan simultan. Membaca notasi musik sambil menggerakkan tangan dan mendengarkan suara yang dihasilkan secara bersamaan merangsang area visual, auditori, dan motorik otak secara serentak. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, bahkan di usia tua sekalipun, karena justru perasaan canggung dan tantangan yang dialami saat pertama kali belajar memberikan rangsangan yang lebih kuat bagi otak dibandingkan melakukan sesuatu yang sudah sangat dikuasai. Di Indonesia, banyak sekali kegiatan komunitas yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ini, seperti kelompok pengajian, kelompok arisan, sanggar seni, atau kelompok senam lansia yang ada di hampir setiap kelurahan. Budaya gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sebenarnya adalah modal sosial yang luar biasa berharga untuk menjaga kesehatan otak. Menulis juga memberikan rangsangan yang sangat baik bagi otak. Menulis jurnal harian, mencatat ringkasan buku yang telah dibaca, atau menuliskan pengalaman hari itu dalam bentuk catatan sederhana, semua aktivitas ini membantu mengorganisir pikiran dan mengaktifkan pusat bahasa di otak. Tindakan menulis itu sendiri merupakan proses yang menghubungkan berbagai area otak secara bersamaan. Memasak juga ternyata merupakan latihan otak yang sangat efektif. Mengingat resep, menangani beberapa bahan secara bersamaan, mengatur kekuatan api dan waktu pemasakan, mencicipi dan menyesuaikan rasa. Seluruh rangkaian proses ini melibatkan perencanaan, memori kerja, dan integrasi sensorik, yang berarti banyak fungsi otak digunakan secara simultan. Semakin sering mencoba resep baru, semakin kuat rangsangan yang diterima otak. Dalam konteks Indonesia, kekayaan kuliner Nusantara dengan ribuan resep dari berbagai daerah menjadi sumber rangsangan otak yang tidak pernah habis. Mencoba memasak rendang Minang 1 minggu, lalu soto Betawi minggu berikutnya, lalu pepes ikan Sunda minggu setelahnya, variasi semacam ini memberikan tantangan baru bagi otak setiap kali. Di antara semua bentuk stimulasi kognitif, interaksi sosial menempati posisi yang sangat istimewa. Bertemu dengan orang lain dan berbincang-bincang merupakan aktivitas yang bagi otak sangat kompleks dan menuntut. Mendengarkan ucapan lawan bicara, memahami maksud dan konteksnya, menyusun respons yang tepat, lalu menyampaikannya dengan cara yang sesuai. Seluruh proses ini menggerakkan banyak area otak secara bersamaan.
Rangsangan yang diberikan oleh interaksi sosial berbeda dimensinya dari membaca buku atau menyelesaikan teka-teki sendirian. Itulah mengapa bertemu teman dan mengobrol santai, berjalan-jalan sambil berbincang dengan orang di sebelah kita, atau sekadar bercengkerama dengan tetangga di depan rumah. Aktivitas-aktivitas sosial sehari-hari yang tampaknya sederhana ini ternyata merupakan latihan otak yang jauh lebih kuat dari yang kita duga. Secara konsisten, berbagai penelitian melaporkan bahwa orang-orang dengan jaringan sosial yang kaya dan aktif memiliki risiko demensia yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hidup terisolasi. Lansia yang tinggal sendirian tanpa interaksi sosial yang berarti cenderung mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih cepat, dan alasannya jelas. Koneksi dengan manusia lain itu sendiri merupakan rangsangan yang menjaga otak tetap hidup dan aktif. Dalam budaya Indonesia, tradisi silaturahmi, arisan, pengajian rutin, kegiatan RT dan RW, serta berbagai bentuk perkumpulan komunitas merupakan aset yang sangat berharga dan harus dipertahankan, terutama oleh para lansia. Kegiatan sosial semacam ini bukan hanya tentang menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi secara harfiah menjaga otak tetap berfungsi dengan baik. Kegiatan sukarela dan bergabung dengan komunitas hobi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Bertemu orang-orang baru dalam sebuah kegiatan dengan tujuan bersama memberikan rangsangan yang jauh melampaui sekadar pertemuan biasa. Berdiskusi tentang minat yang sama, berbagi pemikiran, saling mengajarkan dan belajar satu sama lain. Semua proses ini merangsang berbagai area otak secara simultan dan mendalam. Sebaliknya, yang paling buruk untuk kesehatan otak adalah mengurung diri sendirian di dalam rumah tanpa interaksi dengan dunia luar. Yang kedua terburuk adalah kondisi di mana tubuh bergerak tetapi otak tidak digunakan. Misalnya melakukan pekerjaan rumah tangga secara mekanis dan repetitif, atau berjalan di rute yang sama pada waktu yang sama setiap hari tanpa pikiran atau pengamatan baru. Dalam kondisi seperti itu, otak praktis tidak menerima rangsangan sama sekali. Kuncinya adalah memberikan sentuhan hal-hal yang sedikit asing dan sedikit baru kepada otak. Alih-alih selalu berbelanja di pasar yang sama, coba berjalan ke arah yang berbeda. Alih-alih selalu berbincang dengan orang yang sama, coba berkenalan dengan orang baru. Alih-alih selalu memasak menu yang itu-itu saja, coba satu resep yang belum pernah dicoba. Hal-hal kecil semacam ini menjadi stimulus segar bagi otak. Pikiran negatif juga merupakan musuh besar bagi kesehatan otak, dan ini penting untuk digarisbawahi. Kebiasaan mengulang-ulang pikiran buruk tentang orang lain atau tentang diri sendiri secara terus-menerus menyebabkan hormon stres seperti kortisol dilepaskan secara kronis ke dalam tubuh, dan kortisol yang tinggi secara berkepanjangan menyebabkan kerusakan langsung pada hipocampus. Area otak yang bertanggung jawab untuk memori. Dalam jangka pendek dampaknya mungkin tidak terasa. Tetapi jika kondisi stres kronis ini berlangsung selama bertahun-tahun, otak mengalami kerusakan yang tidak terlihat namun terus menumpuk. Berpikir positif dan bergerak aktif bukan sekadar nasihat motivasi yang klise, melainkan strategi nyata untuk melindungi otak dari kerusakan. Dalam hal manajemen stres, ada satu praktik yang perlu disebutkan, yaitu meditasi dan relaksasi. Bernapas dalam-dalam dan memusatkan perhatian pada momen saat ini terbukti mampu menurunkan kadar kortisol dan memperkuat fungsi lobus frontal otak. Tidak perlu pelatihan meditasi yang rumit. Duduk dengan tenang selama 10 menit sehari sambil bernapas perlahan sudah memberikan waktu istirahat dan pemulihan yang bermakna bagi otak. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi titik awal untuk memutus lingkaran stres kronis yang merusak otak secara diam-diam. Dalam konteks Indonesia, praktik-praktik seperti zikir, doa, atau meditasi dalam tradisi keagamaan dan spiritual yang ada di berbagai komunitas bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk tujuan ini. Menghayati ibadah dengan penuh kehusyukan memberikan efek ketenangan yang mirip dengan meditasi dan sama-sama bermanfaat untuk kesehatan otak. Rasa syukur juga terhubung erat dengan kesehatan otak. Ketika seseorang merasakan rasa syukur, otak melepaskan dopamin dan serotonin, dua zat kimia yang menstabilkan suasana hati serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Meluangkan waktu setiap hari untuk mengingat 3 hal yang patut disyukuri bukan sekadar latihan berpikir positif, melainkan praktik yang memiliki dasar ilmiah dalam kimia otak. Dalam budaya Indonesia, ungkapan syukur alhamdulillah yang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah menjadi latihan otak yang sangat baik tanpa kita sadari. Tentang pola makan,
Otak juga membutuhkan nutrisi yang tepat untuk berfungsi dengan optimal dan mempertahankan kesehatannya dalam jangka panjang. Prinsipnya tidak rumit. Kurangi makanan yang tinggi lemak jenuh dan tinggi gula, dan perbanyak sayuran, kacang-kacangan, dan ikan. Kacang-kacangan mengandung asam lemak omega-3 yang membantu menjaga kesehatan membran sel saraf, sementara sayuran kaya akan antioksidan yang menetralisir radikal bebas. Kesehatan usus juga ternyata sangat penting karena usus dan otak terhubung melalui jalur komunikasi yang disebut good brain axis. Ketika lingkungan di dalam usus terganggu, fungsi otak ikut terpengaruh. Bagi penderita diabetes atau hipertensi, kewaspadaan ekstra sangat diperlukan. Kadar gula darah yang naik turun secara tidak stabil berdampak negatif pada pembuluh darah otak dan meningkatkan risiko demensia vaskular. Tekanan darah tinggi yang berkelanjutan juga menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil di otak yang pada akhirnya menurunkan fungsi kognitif. Perubahan pola makan ini tidak perlu dilakukan secara drastis sekaligus. Menambahkan satu jenis sayuran ekstra di makan malam atau mengganti camilan gorengan dengan segenggam kacang sudah merupakan langkah awal yang baik. Perubahan kecil yang terakumulasi dari hari ke hari akan secara bertahap mengubah lingkungan internal tubuh dan otak menjadi lebih sehat. Indonesia dianugerahi kekayaan pangan yang luar biasa, dari tempe yang kaya protein nabati, ikan laut segar yang berlimpah omega-3, hingga berbagai jenis sayur dan rempah yang mengandung antioksidan tinggi. Memanfaatkan kekayaan pangan lokal ini dengan bijak sudah merupakan langkah besar dalam menjaga kesehatan otak. Sebagai rangkuman, ada 4 pilar utama dalam pencegahan demensia dan pembangunan cadangan kognitif. Latihan kekuatan yang berpusat pada otot paha dikombinasikan dengan latihan aerobik yang konsisten, tidur dalam yang berkualitas untuk membersihkan otak dari zat-zat sisa metabolisme. Aktivitas yang menyenangkan dan interaksi sosial yang aktif untuk memberikan rangsangan beragam kepada otak, serta pola makan yang ramah otak. Ketika keempat pilar ini bekerja secara bersamaan, efek sinergisnya sangat besar. BDNF yang dihasilkan dari otot paha memperkuat sirkuit otak. Di malam hari sistem limfatik membersihkan semua zat sisa yang menumpuk selama siang, dan pengalaman-pengalaman baru yang dialami sepanjang hari membangun jaringan koneksi yang kaya di atas sirkuit yang sudah diperkuat tersebut. Salah satu alasan mengapa pencegahan demensia terasa sulit adalah karena hasilnya tidak langsung terlihat. Ketika berolahraga di pusat kebugaran, perubahan pada tubuh bisa terlihat dalam hitungan bulan, tetapi perubahan pada otak tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun justru di waktu-waktu yang tidak terlihat itulah perubahan sedang terjadi dan terakumulasi. Perubahan-perubahan tak kasat mata inilah yang dalam 10 atau 20 tahun ke depan akan menciptakan perbedaan yang menentukan antara otak yang masih berfungsi dengan baik dan otak yang sudah kehilangan kemampuannya. Latihan paha hari ini, tidur nyenyak malam ini, percakapan hangat dengan sahabat sore ini, semua itu sedang mengubah nasib otak kita 20 tahun dari sekarang. Bagi mereka yang sudah menerima diagnosis demensia atau memiliki anggota keluarga dalam kondisi tersebut, satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah isolasi sosial mempercepat perkembangan penyakit secara signifikan. Dukungan emosional dari orang-orang terdekat dan kehidupan bersama yang penuh kehadiran terbukti memperlambat progresivitas gejala, dan temuan ini konsisten di berbagai penelitian. Penderita demensia masih memiliki perasaan, masih bisa merasakan kasih sayang, kegembiraan, dan kesedihan. Mereka hanya memahami dunia dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bagi keluarga, langkah paling penting adalah melepaskan ekspektasi untuk mengembalikan orang yang dicintai ke kondisi semula, dan sebaliknya menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini. Jika penderita berperilaku seperti anak kecil, itu berarti kesadarannya sedang berada di masa itu, dan pendekatan yang paling tepat adalah merespons sesuai dengan dunia yang sedang ia alami, bukan memaksakannya kembali ke kenyataan masa kini. Karena pemaksaan semacam itu hanya akan membuat penderita dan keluarga sama-sama menderita. Kesehatan pengasuh keluarga juga tidak boleh diabaikan. Stres berkepanjangan akibat merawat penderita demensia bisa meningkatkan risiko demensia pada pengasuh itu sendiri. Jangan mencoba menanggung semuanya sendirian. Manfaatkan sumber daya sosial yang tersedia seperti pusat pelayanan demensia, layanan perawatan harian, atau dukungan komunitas. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi semangat gotong royong, melibatkan keluarga besar, tetangga, dan komunitas dalam proses perawatan bukan tanda kelemahan melainkan bentuk kebijaksanaan yang akan memberikan hasil perawatan yang lebih baik bagi penderita dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, demensia bukanlah takdir yang tak bisa dihindari. Demensia adalah kondisi yang bisa dikelola, diperlambat perkembangannya, dan dalam banyak kasus bisa dicegah. Titik awalnya bukan obat mahal atau teknologi canggih, melainkan bagaimana kita menjalani hari ini. Menggunakan otot paha sedikit lebih banyak, tidur sedikit lebih nyenyak, bertemu orang sedikit lebih sering, dan mencoba hal baru sedikit lebih berani. Pilihan-pilihan kecil itu, ketika dilakukan setiap hari dan terakumulasi dari waktu ke waktu, secara perlahan namun pasti membangun daya tahan dasar otak kita, membangun cadangan kognitif yang akan menjadi benteng pertahanan paling kokoh ketika usia mulai menua. Mulailah hari ini, karena setiap hari yang berlalu tanpa tindakan adalah satu hari di mana otak kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat.